passive voice. What is passive voice? Gunanya apa sih? Terus, bisa nggak kita cuma pakai kalimat aktif aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to this channel, Learning with Abi. Here we will learn English together. Hari ini, kita akan belajar passive voice. Before we start, don't forget to subscribe. Click on the red button below. Okay? Now, let's move on to the lesson. Passive voice. What is the function? Can we only use active voice atau kalimat aktif? Sekarang kita lihat contoh kalimat berikut ini. Tadi malam Marcel mengambil pulpen saya. Ada subjek, predikat, dan objek kalau dalam bahasa Indonesia. Now we'll say in English. Last night, Marcel took my pen. Coba lihat. Sama kan? Ada subjek, verb, dan juga objek. Nah, tadi itu semua kalimat aktif or active voice. Nah, sekarang situasinya kayak gini. Misalnya kita simpen pulpen di meja, dan kita pergi. Kita tinggalin, dan pas kita pulang, tiba-tiba pulpen hilang. We don't know who took it, or we can only guess who took it. Jadi benar-benar kita nggak tahu. Atau memang kita mengira-ngira aja siapa yang ngambil. Nah, disinilah peran kalimat pasif atau passive voice. Therefore, kalimatnya menjadi my pen was taken. Boleh ditambah by someone. Take a closer look at those two sentences. Kalimat pertama. Marcel took my pen. Di sana, Marcel yang menjadi subjek. On the other hand, the second sentence, my pen was taken by someone, dibalik. My pen yang tadinya menjadi objek, pindah menjadi subjek. Karena fokusnya sekarang adalah pulpen yang diambil. Kan subjeknya kita nggak tahu. Kita hanya ngira-ngira aja siapa yang ngambil. Nah, itu namanya kalimat pasif. Or passive voice, or passive sentence. Coba kita lihat sekali lagi pola kalimat pasif or passive voice seperti apa. My pen was taken by someone. Pertama, objek jadi ke depan, menjadi subjek. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya ditambah imbuhan di, nah in English ada yang namanya be verb atau to be. Dan juga kata kerjanya berubah menjadi verb bentuk ketiga atau past participle. My pen, be verbnya was, taken past participle-nya by someone. Jadi sekali lagi polanya objek menjadi subjek ditambah to be ditambah verb bentuk ketiga atau past participle. Nah, ada catatan penting. Passive voice itu mengikuti tenses. Dia merubah makna dari kalimat aktif ke kalimat pasif, tapi tidak merubah tenses. Contohnya kalimat di atas. Tadinya aktifnya, Marcel took my pen. Kita lihat dari kata kerjanya, took,
bentuk kedua berarti dia ada di past tense. Nah, makanya ketika menjadi kalimat pasif, to be-nya atau be verb-nya adalah bentuk past tense. Ada dua, yaitu was dan were. Nah, sekarang tinggal pilih subjeknya apa, singular apa plural. Nah, di sini kebetulan singular, yaitu my pen. Makanya yang dipilih was. My pen was taken. Nah, kalau misalnya pennya yang diambil 2, 3 atau plural, my pens were taken. Kalau kalimatnya ada di present, kejadiannya sekarang, berarti to be-nya adalah betul. Is, am, are. Pintar. Sekarang kalau misalnya future, will, maka to be-nya betul. Be. Dan kalau perfect, present perfect, past perfect, to be-nya yes, been. Oke, kita ke contoh berikutnya. Martha cleans her room every morning. Nah, kalau situasinya kamarnya selalu dibersihkan setiap pagi, maka kalimatnya menjadi her room or Martha's room is cleaned every morning. Di sini pelakunya boleh dipakai, boleh tidak. Cukup sampai Martha's room is cleaned every morning, titik. Atau seperti tadi contoh sebelumnya, by someone kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu, by Martha. Her room yang tadinya jadi objek, sekarang pindah jadi subjek. Dan kemudian is cleaned. Nah, lihat be verb-nya. Be verb-nya dia pakai is. Kenapa? Karena kalimat aktifnya ada dalam present. Dan subjeknya singular, her room. Makanya yang dipilih is. Kemudian diikuti dengan pola selanjutnya yaitu betul, past participle or verb 3. Cleaned. Her room is cleaned every morning. Oke, sekarang kita pakai contoh perfect. The students have done the assignment. Siswa semuanya sudah mengerjakan, sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita lihat kalimat pasifnya. Tugasnya sudah diselesaikan. The assignment has been done. Coba lihat kalimat pasifnya. Because the subject now is the assignment and it is singular, maka perfectnya menjadi has, bukan have lagi. Dan kemudian diikuti be verb atau to be untuk perfect, tadi sudah disebutkan yaitu betul, been. Makanya has been. And then followed by yes, verb 3 yaitu done, bentuk ketiga dari do. Sekarang kita sudah tahu pola dari passive voice. Now, what is the function? Passive voice atau kalimat pasif digunakan jika you don't know who or what did the action, or you don't want to know who or what did the action. Lihat contohnya. I noticed that the window had been left open. Kita tidak tahu siapa yang membuka jendelanya. Kedua, every year thousands of people are killed on our road. Kan tidak tahu subjeknya siapa. 3. My car has been stolen. Ketiga contoh tadi menunjukkan kalau kita tidak tahu siapa pelakunya, atau mungkin kita tidak mau tahu, atau hanya mengira-ngira siapa pelakunya atau apa pelakunya. Fungsi selanjutnya adalah the object is the most important thing in the sentence.
Objeknya jadi fokusnya yang dibicarakan, bukan subjeknya. Ada contoh yang paling umum. Saya dilahirkan di Garut. I was born in Garut. Kalimatnya kalimat pasif. Tidak menjadi my mother bore me in Garut. Karena yang paling penting, yang menjadi fokusnya adalah I. Contoh yang lainnya. Misalnya ada pertanyaan, dia namanya siapa sih? Kalau itu lebih baik pakai pasif. He is called Obo. Atau he's called Obo. Bukan people call him Obo. Jadi lebih baik pakai pasif. Karena yang dibicarakan di sini adalah Obo. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Saya kasih kalimat aktif, and then you change it into passive voice. Kalimat pertama, Marshall plays basketball every Sunday. Langkah pertama, find the object. Ya, basketball. Pindahkan menjadi subjek. Kemudian, setelah itu, be verb-nya atau to be-nya apa? Ingat, selalu mengikuti tenses. Lihat kalimatnya. Marshall plays basketball every Sunday. Betul. Berarti present. Jadi be verb-nya is, am, are. Nah, karena dia basketball yang menjadi subjek, and it is singular, maka be verb-nya atau to be-nya adalah is. Setelah itu, diikuti dengan past participle atau verb 3. Verb 3 dari play adalah played. Jadi kalimat pasifnya adalah basketball is played by Marshall every Sunday. Oke, sekarang kita ke latihan selanjutnya. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Silakan. Betul. Objeknya adalah the Mona Lisa, dipindah menjadi subjek, ditambah to be, sesuaikan dengan tensesnya. Di sini kebetulan past tense, dan ditambah past participle. Jadinya the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Oke, selanjutnya, my father will sell our house. Silakan. Oke, betul. Our house will be sold by my father. Bagus sekali. Terakhir, they have caught the thief. Silakan. Bagus sekali. The thief has been caught by them. Good. Sekarang coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya kasih kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan. Setiap pagi, lagu favorit saya dimainkan di radio. Yes, betul sekali. Every morning, my favorite song is played on the radio. Satu lagi. Para siswa akan diberi sebuah kejutan minggu depan. Wih, keren. The students will be given a surprise next week. Good. That is passive voice. Before we finish the lesson, I will give you a recap. Pertama, passive voice itu digunakan jika you don't know who or what did the action, or you don't want to know
who or what did the action, hanya mengira-ngira saja. Yang ketiga, the object is the most important thing in the sentence. Selanjutnya, polanya adalah subject, kemudian ada to be atau be verb, sesuaikan dengan tensesnya, is MR untuk present, was dan were untuk past tense, been untuk perfect, be untuk future. Kemudian diikuti oleh verb bentuk ketiga atau past participle. Okay students, that's a wrap. Next video, we will talk more about passive voice, especially passive voice in negative form and interrogative form. And like everyone says, practice makes perfect. So you can practice using passive voice in the comment section below. Don't forget to subscribe. Thank you for watching and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.